Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 SMP. Dan kali ini kita akan membahas bab pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Tentunya sehat-sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesiapan untuk menerima ilmu tentang pendidikan agama Islam mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian merasakan dekat dengan Allah sehingga perasaan kalian begitu tenang, tentram, dan bagaimana pula sebaliknya jika Anda jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hati Anda hampa, pikiran kosong, dan hidup Anda senantiasa gelisah karena tidak ada ketenangan kalau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, tentunya ada berbagai macam langkah-langkah yang perlu kita laksanakan agar kita senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai hamba Allah, mari kita dekat dengan Allah ini melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga karena sudah dekat dengan Allah, sebutlah Allah dan memintalah, berdoalah kepada Allah dengan sebutan Asmaul Husna, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah disebut untuk kita memohon dan berharap serta meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkanlah betapa pentingnya kita dekat dengan Allah dan betapa pentingnya kita mengetahui asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melalui nama asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang Allah berikan untuk disebut adalah kesempatan kita, langkah kita, dan jalan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermatilah ketika orang-orang sedang menuntut ilmu, ketika orang-orang sedang dimanapun berada, berpikir dan melihat apa yang Allah ciptakan yang ada di alam ini. Cermatilah. Begitu kita menatap semua yang ada di alam ini, kita merenung betapa indahnya Allah menciptakan segala seisinya ini. Dan melalui asma Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut Allah, memohon, mengharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dasar pokok yang wajib kita isi diri kita. Karena tanpa iman, seseorang tidak akan bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kunci pertama adalah iman. Iman artinya percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan dengan lisan, diresapi di hati, kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggota badan. Perkataan dan perbuatan kita selaras dengan ucapan. Tanda-tanda keimanan seseorang itu tercermin dari sikap dan perilaku seseorang itu kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136, surah keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka orang ini telah sesat sangat jauh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136 surah keempat. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah dan dicintai Allah, tentu kalian tetap masih semangat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang itu ada kalanya tipis, ada kalanya tebal. Naik turun keimanan seseorang itu grafiknya adalah adanya di dalam hati masing-masing. Bagaimana bisa mempertahankan keimanannya dan bagaimana meningkatkan kualitas keimanan dari hari ke hari. Dan itu perlu waktu dan perlu perjuangan yang kuat, perjuangan yang keras untuk menciptakan hati kita benar-benar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mempelajari makna daripada Asmaul Husna yang akan kita sebut, yang akan kita selalu membaca setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 99 dan digenapkan dengan Asmaul Husna. Yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah makna Asmaul Husna di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku semua, tentunya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan kita pelajari adalah Asmaul Husna yang namanya Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Dimanapun kita berada, masuk gua apapun, di gedung apapun yang tersembunyi, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melihat kita. Tanpa batas pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat makhluknya yang sedang apapun, yang sedang melakukan apapun aktivitas di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman
di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada yang jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Quran surah Al-An'am ayat 59. Anak-anakku yang berbahagia dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu, yang menimba ilmu pengetahuan. Makanya kita wajibkan menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Di mana pernah dipelajari, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliar makhluk dengan berbagai ragamnya. Dan semuanya diketahui Allah dengan detil, penuh kecermatan, waspada, secara lahir maupun secara batin. Allah maha teliti menciptakan segala makhluknya. Makanya dikatakan Al-Khabir, maha waspada, maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surah At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekecil apapun perbuatan kita, Allah mengetahui dengan telitinya. Yang ketiga adalah pelajaran kita Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas, tetapi pendengaran manusia terbatas. Maha mendengar semua suara apapun yang ada, baik di langit ataupun di bumi, baik di lautan ataupun di daratan. Semua di alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang diminta, apa yang dikatakan oleh para makhluknya. Semua makhluk Allah, tidak terkecuali tumbuhan, hewan, dan lebih-lebih manusia yang Allah ciptakan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Allah berfirman, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256, surah kedua. Ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mempunyai Asmaul Husna As-Sami, maha mendengar. Nanti kalau ditanya, apa itu dalil Allah maha mendengar? Sebutkan saja Al-Baqarah 256 yang berbunyi, Wallahu sami'un alim. Semua ada bukti di dalam Al-Quran jika Allah disebutkan maha mendengar. Anak-anakku yang berbahagia, yang keempat adalah Al-Bashir. Al-Bashir artinya Allah itu maha melihat. Dimanapun kita berada, Allah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut, kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman
dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-18. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang berbahagia, begitu Allah Maha melihatnya, sehingga sekecil apapun dia dapat melihat. Makanya kita sebagai makhluk Allah harus berhati-hati. Jangan merasa Allah tidak mengasihi kita. Jangan merasa Allah tidak melihat kita untuk berbuat yang tidak baik. Ingat, jika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Asmaul Husna, bahwa Allah Maha mengetahui, kita akan takut melakukan yang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Karena Allah Maha melihat, dan kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang berbahagia, yang pertama dia selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran Al-Mu'min ayat 51 surah ke-40. Yang kedua adalah hikmah beriman kepada Allah. Hati menjadi tenang, tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kamu akan menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 surah ke-13. Yang ketiga, anak-anakku, adalah hikmah beriman kepada Allah. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usia kita diliputi kerugian, kecemasan, kegelisahan, bahkan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki karena dihantui oleh rasa gelisah di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan, serta saling menasihat untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surah Al-Asri ayat 1-3. Anak-anakku yang berbahagia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak yakin dan sangat yakin kalian tergugah untuk mempersiapkan diri benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir dan batin, perbuatan, perkataan, dan hati kalian sesuai dengan apa yang kalian ucapkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kalian beriman kepada Allah, kalian juga termasuk orang-orang yang senantiasa mentaati disiplin sekolah. Itu merupakan bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan sampai di sini Bapak cukupkan mata pelajaran kita bab 1, iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dan anak-anakku semua, kalian dipersilahkan untuk menghafal Asmaul Husna beserta arti dan maknanya. Semoga dengan Asmaul Husna yang kalian hafal membawa kalian menambah keimanan dan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.